Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Tarikan kartu tarotnya untuk melihat energi tertanggal 20 hingga akhir Mei 2023. Kita akan tangkap situasi asmara Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa saja yang Mari sampaikan di sini. Oke? Baik, langsung saja kita mulai. Situasinya adalah Nine of Swords, King of Swords. Berikut ada Ten of Wands. Berikut di situ ada energi dari Ten of Six of Swords. Berikut di situ ada energi dari The Chariot. Sebentar, tak baca dulu ini. Menempatkan diri di posisi yang sulit, yang barangkali untuk beberapa agaknya menyesali apa yang menjadi keputusan diri. Ya, mari lihat gini, ada seseorang ya di dalam relationship ini yang rasa-rasanya itu aku nih pengennya tuh bercinta. Akunya tuh pengen berkasih sayang dengan dia. Tapi kok dianya ngebatas-batasin diri ya ke aku. Kok dia tuh cenderungnya dingin. Cenderungnya dia tuh kaku. Nggak asik. Kurang menyenangkan. Nggak luas. Relationship ini tuh terasa tidak luas. Relationship ini tuh terasa tegang aja. Padahal pengennya tuh santai, pengennya tuh relax, pengennya tuh enjoy gitu ya. Nah, ketertarikan di awal untuk membangun hubungan asmara, hubungan cinta ini, akhirnya makin lama makin padam. Karena merasa diri tuh ditolak. Merasa banyak awkward momennya. Gitu ya. Di saat aku mau mengekspresikan perasaanku pada dia dingin aja gitu. Dia kok kayaknya nggak ada respon balik. Itu ya. Aku tuh mencari kekasih. Tapi dia sepertinya tidak available sebagai seorang kekasih. Aku pengen tuh obrolan yang ringan-ringan gitu ya, ngomongnya tentang cinta-cintaan. Tak pancing-pancing dia, nggak dia makan umpannya. Gitu. Jadi, aduh ini nggak banget nih. Gitu ya. Kok aku jadinya serem lihat dia. Jadinya aku tuh takut lihat dia. Udah deh, aku nggak mau lah perpanjang, gitu ya. Mungkin juga di sini ada ketersinggungan, ada rasa sakit hati gitu ya. Misalnya ngasih sesuatu dianya, tapi pemberian dia ini tuh dianggap tidak berharga, tidak bernilai, gitu. Lagi-lagi pancingan-pancingan manisnya dia rasanya digubris. Kan gak enak gitu ya. Hubungannya gak enak kan? Model kayak gituan. Gak ada romantis-romantisnya. Padahal yang satu tuh pengen diromantisin, ngeromantisin. Tapi yang lain tuh, apa ini romantis-romantis. Lagi-lagi kayak ada terasa aku nih ditolak sama dia. Dan aku tuh terlalu berharga untuk ditolak seperti ini.
terlalu berharga aku, gitu ya. Jadi yang bilang, udah deh, aku nggak mau usaha lagi, gitu. Aku mau cari aja lah yang mana yang paling pas, yang mana yang paling cocok, yang mana yang paling sesuai lah. Nah seperti itu. Yang mana yang paling bisa bikin aku nyaman, yang mana paling bisa bikin aku tuh merasa aku ini diterima, gitu. Jadi tidak ada cerita berjuang demi berjuang, nggak ada ya kayak gituan, nggak ada. Jadi kalau dia bilang sih apa yang aku lakukan ini tuh sebenarnya baik gitu ya. Jadi kalau ditolak seperti ini, aku tuh nggak bisa baik sama orang lain saja, tapi zolim kepada diriku, aku nggak mau. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau cerita ingin, aku menghargai kamu aja lah gitu. Aku menghargai kamu karena aku juga menghargai dirinya aku sendiri. Itu ya. Jika kamu tidak bisa luwes-luwesan ke aku, sebenarnya nggak cocok untuk aku gayanya kamu yang seperti itu. Tapi juga aku nggak akan komplain, aku nggak akan marah-marah, aku nggak bakalan kecewa terus-menerus dengan sikapnya kamu, gitu ya. Aku nggak mau memperumit hidupnya kamu, aku juga nggak mau memperbuat hidupnya aku. Jadi ya kalau kamu seperti itu ya seperti itu saja, ya udahlah kayak gitu aja lah kamu, gitu. Nah di sana, jadi seseorang di sini tuh tidak mempermasalahkan pada akhirnya tidak mau mempermasalahkan sikap dari si pasangannya ini, karena kayak gimana pun lebih enak ya, lebih nyaman kalau suasana hubungan tuh damai, tenang ya, asik. Nah, demikian ya. Di sini untuk cinta-cintaan Mari rasa lagi nggak bicara-bicara tentang cinta ya. Lagi nggak bicara tentang aku sayang dia, aku gimana sama dia ya. Soal-soal emosional diri itu tidak tertangkap oleh kartu tarot saat ini. Tapi setidaknya bahwa ada respect di situ yang dihadirkan, gitu. Bukan menggilai terlarut dalam kasmaran gitu. Tapi lebih kayak cenderung aku ke kamu, aku hargai sikapmu, aku hargai keputusanmu, gitu ya. Tidak dibentrokkan antara ego diri dengan ego pasangan. Nah, pokoknya gimana biar harmonis sajalah, gitu ya. Gimana biar harmonis, gimana ini cari yang baik aja. Cari yang baik, tidak lagi pengen ngebuktiin diri dari sisi kenarsisan gitu ya, nggak mau. Jadi lebih memilih adem, lebih memilih anteng ngejalani hubungan ini gitu. Jadi kalau dulu kan ceritanya bisa aku maunya kamu romantisin, aku maunya kamu kayak giniin, aku maunya kamu kayak gituin, gitu ya. Nah sekarang udah nggak ada lagi cerita aku maunya kamu gini, aku maunya kamu gitu, aku maunya kamu nungging, kamu salto, kamu kayang gitu ya. Kalau sekarang oh ya udah, kalau kamu maunya diri ya dirilah, mau duduk ya duduklah, mau rebah ya rebahlah gitu ya. Jadi tidak mengambil sikap oposisi. Ya, salah satu di sini, tidak mengambil sikap oposisi, mana yang bagus, mana yang baik, itu yang akan aku lakoni. Jadi adem, kalau ini rumah tangga bisa, rumah tangga ini jadi adem gitu ya, ndak banyak
cekcok ributnya, walaupun mungkin salah satu ya, ini nampaknya salah satu tidak seperti yang lain. Kalau yang lain itu sudah mulai anteng, diam, tenang gitu ya, sudah mulai stabil di situ. Nah, kalau yang lain ini masih nemu banyak masalah di situ. Masih sering terpikir ada masalah ini, ada masalah itu, ada tantangan ini, ada tantangan itu. Masih resah, masih gelisah secara mental. Gitu ya. Dan ini membebani diri dia sendiri. Gitu ya. Ngebebani. Jadi kalau dia ini kan resah sendiri nih. Nggak tahu apakah ini Aries, apakah ini pasangannya Aries. Ini dia resah tuh. Ada yang nggak pas di bagian keuangan, ada nggak pas di bagian ini, macam-macam lah ya. Nemu-nemu aja dia yang nggak pasnya. Ketika dia nemu nggak ada pasnya, tentu resah, udah pasti tuh. Kalau dikonfrontasikan ya, harusnya tuh kayak gini, mestinya tuh kayak gitu. Jatuhnya tuh resah itu. Nah, inilah yang dialami, entah itu Aries apa itu pasangannya Aries. Jadi bawaannya tuh makin tegang. Bawaannya tuh makin gelisah. Jadi beban. Hubungan ini tuh selalu akan dianggap sebagai beban. Nah, kayak gitu ya. Di sini nggak bisa slow ini salah satunya. Maunya itu ngegas saja. Karena tadi sama kayak kata Mari itu. Pilihannya tuh satu pengen damai, tapi satunya lagi pengen mengambil posisi oposisi yang berlawanan. Tapi siapapun yang memilih posisi berlawanan, dia akan merasa sakit sendiri. Gitu ya. Makin tegang dia menghadapi situasi ini, hubungan ini, makin ndak karu-karuan pikirannya. Nah, kayak gitu ya. Ini agak saklek ini yang mikir bertentangan. Untuk apa adanya di meja tarot ini, itu nampaknya energi pasangannya Aries ya. Apa adanya di meja tarot ya. Ini bisa dingin sama Aries, tapi satu sisi tuh mungkin dia ini kayak banyak sekali ya mengambil posisi sebagai orang yang pengambil keputusan dalam relationship ini. Dan keputusan-keputusan dia itu balik sama dia, ditanggung sama dia. Jadi misalnya ya, ketika Aries bermesra-mesraan dengan dia, kemudian dia mengambil keputusan, aku nggak mau balas bermesraan dengan kamu, dan dia kewalahan sendiri untuk bersikap selalu mempertahankan diri untuk tidak bermesraan dengan Aries. Gitu ya. Nah, ketika dia memutuskan, jadi pokoknya keputusannya dia itu kembali kepada dirinya, itu aja. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Aries sekalipun, ya, itu bukan perkara yang mudah pula bagi dia. Semua ya dianggap oleh pasangannya Aries ini tuh hal-hal yang tegang, yang bikin tegang. Mau bersama dia tegang, mau meninggalkan pun dia tegang. Lagi posisi ndak enjoy di situ. Nah, di situ ya. Ada sudah citra diri yang kadung dia tampilkan di dalam relationship ini. Untuk mempertahankan citra diri itu sulit bagi dia. Mudah-mudahan bisa paham ya. Mudah-mudahan bisa mengerti ya. Jadi pokoknya itu aja ya kuncinya. Pasangannya Aries ini
kepengen banget mendominasi hubungan, mempengaruhi hubungan ini, gitu ya. Ketika dia pengen sebagai orang yang mengambil posisi lebih tinggi di sini, dia kesulitan sendiri, dia kepayahan sendiri, gitu ya. Mau ngejalanin beban, mau ninggalin beban, beban saja bagi dia. Tapi dia nggak mau nih kelihatan dia lagi ruwet, nggak mau dia kelihatan lagi rumit, gitu ya. Sebenarnya ini ada satu sisi ya, begitu Aries kayak lembut-lembut sama dia, romantis-romantis sama dia, pengennya nih dia juga romantis-romantis dan lembut-lembut ke Aries. Cuman entah bagaimana, entah apa di dalam benaknya, tapi dia kayak, nggak mau aku, jangan. Mungkin dia terlalu meye-meye, terlalu kecewek-cewekan, terlalu feminim banget kalau nunjukin rasa. Akhirnya sikap tegang aja yang dia pilih, sikap kaku aja yang dia pilih. Akhirnya dia capek sendiri. Sulit dia untuk menikmati relationship ini, gitu ya, sulit. Jadi tadi, kalaupun dikatakan di sini, karena ada beberapa ya, ini maaf ya, mungkin pernah Aries ini juga melenceng dari hubungan ya. Adalah gitu tindakan-tindakan dia sesuatu gitu ya. Jadi itu tertanam banget tuh di benak dari si pasangan ini. Sikap melencengnya Aries ini tuh tidak terterima oleh pasangan. Sikap melenceng misalnya gini, ini bukan hanya sekedar entah dia berselingkuh, bisa jadi dia merasa dia tidak dibela ya. Ada orang yang mengancam perasaannya dia, ada orang yang mengancam posisinya dia di hidupnya Aries. Dia merasa dia tidak dibela, tidak ada yang berdiri di sisinya dia. Nah, itu pun bisa merubah sikap seseorang ini. Jadi kayak protektif banget dia sama diri dia sendiri gitu ya. Jadi kayak dia merasa dia itu single fighter. Jadi apa-apa tuh ditegangin, apa-apa itu diseriusin, karena udah pernah ini kejadian masalah gitu ya. Udah ada ini situasi yang mengharuskan dia tuh harus keras. Nah, jadi keras, tegang, lagi-lagi ini kok tegang-tegang aja ya. Ini sumpek ini hidupnya, sumpek. Pembacaannya nih urusan asmara, tapi ndak ada nih di hati tuh, ndak ada gejolak-gejolak asmara untuk Aries tuh ndak tertangkap mari. Lebih banyak nggak cocok. Tapi satu sisi ingin mempertahankan, ada beberapa akan memilih untuk mempertahankan walaupun udah bilang nih nggak cocok dengan Aries. Tapi ada satu bagian lagi yang memilih untuk meninggalkan hubungan ini, tapi sama aja. Kalaupun meninggalkan hubungan ini, wah riweh sendiri mau meninggalkan hubungan, riweh gitu. Berat mau ninggalin, ada aja beratnya, entah apa alasan yang berat itu. Tidak ringkas dalam mau meninggalkan hubungan yang dianggap tidak pantas untuk diperjuangkan ya, tidak ringkas di situ. Kayak terlalu memaksakan diri kalau mari lihat ini pasangannya Aries ini. Memaksakan diri untuk kelihatan dingin, untuk kelihatan punya sikap gitu ya. Sementara kalau Ariesnya slow-slow aja di sana. Dia santai-santai aja itu di situ. Gitu. Dia tidak menemukan di sini tuh ada masalah apapun. Kemarin hari mungkin ya ada masalah. Tapi untuk saat ini, untuk nanti di akhir Mei nggak ada masalah lagi. Udahlah, udah semua set lah. Udah pada tempatnya. Tadi kan karena dia mikirnya tuh aku mau bahagia. Yang di sana pun bilangnya aku mau bahagia, tapi cara bahagianya tuh tadi nggak ringkas.
terlalu banyak mikir ya. Overthinking orangnya. Overthinking. Belum-belum udah nemu masalah. Belum-belum udah melihat masalah, meneropong masalah. Bersama melihat masalah, meninggalkan pun melihat masalah gitu ya. Nah, maka tadi Mari bilang semua keputusannya dia ini kembali memperumit diri dia sendiri. Sebenarnya tidak ada masalah dengan memutuskan sesuatu. Tapi setelah itu, setelah memutuskan itu ya udah diterima aja dengan baik-baik gitu ya. Keputusan yang diambil itu tidak usah kayak mencambuk diri atau gimana ya. Pengen tidak luas ini orangnya, tidak luas. Pengennya tuh mau mendikte keadaan relevan dengan maunya diri. Dan tidak sabar orangnya. Pengennya tuh cepat-cepat, semakin pengen dia cepat-cepat, dalam artian di sini tuh misalnya dia mau meninggalkan Aries ini ya, pengen cepat-cepat bisa melepaskan diri dari Aries. Jadi karena pengen cepat-cepat itu tuh cenderung tuh maksa dan menekan diri dia sendiri. Nah, di sana ya. Nggak yang dibiarkan sajalah proses melepas itu terjadi alami. Gitu ya. Nggak dibiarkan. Nah, di sana. Mungkin bilang, "Oh, terlalu banyak beban sudah yang aku terima dari Aries ini sehingga sulit untuk melepaskannya." Nah, adalah alasan nanti tuh yang dia dapat. Dan kalaupun dia mau meninggalkan Aries ini, bisa mau meninggalkan Aries ini tuh ada boleh jadi tuh sakit hati gitu ya. Itu dibawa. Nggak yang udahlah kan udah mau melepaskannya, udahlah diikhlaskan lah apa yang udah terjadi. Baiknya kan kayak gitu ya, biar ringan langkah kita jalan. Tapi di sini tuh enggak. Nah, begitupun hal sebaliknya, bila dia memutuskan untuk tetap bersama dengan Aries ini, ya, walaupun hatinya sebenarnya sudah kayak ada merasa muak lah, merasa jumpa tidak cocoknya gitu ya, tapi dia memilih untuk tetap mempertahankan, ini bisa nanti banyak sekali upaya yang kalau Mari bilang sih terlalu memaksakan diri ya. Barangkali dia ya biar punya maksa lah ini. Nggak tahu lah Mari apa ini pikiran dari pasangannya Aries ini. Mana tahu ada pasangan Aries yang lagi ngeliat video ini dan merasa resonate. Kalau punya waktu diluangkan ya waktunya untuk ngetik di kolom komentar. Mana tahu juga itu sebagai jalan untuk merilis ya pikiran dan perasaan yang cukup menekan dirimu ini. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Gemini, ada energi dari Scorpio di sana, Taurus, Virgo, Capricorn, hadir energi dari Leo, Pisces hadir. Berikut ada energi dari Sagittarius, ada energi dari Cancer. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu dipahami, sehat-sehat di sana, bahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.